Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dani Aditya Pangestu. Saya berasal dari SMK Industri Al-Kafah Kepanjen. Oke, video ini dibuat untuk membantu pembelajaran dasar teknik jaringan di sekolah kami yang dibimbing langsung oleh Bapak Slamet Haryadi. Pada problem jaringan, biasanya problem yang dimasalahkan oleh klien itu adalah jaraknya. Seperti saya ingin memasang atau menghubungkan dua antena ini dari gedung satu atau gedung dari sekolah ke gedung pesantren yang ada di sana. Dalam gedung ke gedung, biasanya kita tidak harus menggunakan kabelan untuk membuat jaringan, karena tidak mungkin kabelan bisa membuat jaringan dari jarak yang jauh, karena juga kita harus membutuhkan banyak kabel untuk membuat jaringan itu. Dalam gedung ke gedung biasanya kita menggunakan antena. Nah, seperti antena yang ada di sini, ini adalah antena Airgrid M5HP. Di Airgrid M5HP ini ada access point, ada antena, dan ada adaptor untuk memberi daya dari access point-nya. Di sini ada adaptor. Adaptor di sini ada dua port, yaitu port PoE dan port LAN. Di sini PoE fungsinya untuk memberikan daya kepada access point agar access point bisa digunakan untuk memancarkan sinyal atau menerima sinyal. PoE adalah Power over Ethernet. Di sini juga ada LAN, port LAN yang berfungsi untuk memberi koneksi internet dan berfungsi untuk menyeting access point yang kita gunakan tadi untuk memancarkan sinyal atau menerima sinyal. Di sini ada access point. Access point di sini bisa berfungsi untuk access point dan bisa berfungsi untuk station atau penerima sinyal. Access point di sini disetting untuk memancarkan sinyal, dan access point yang satunya ini dijadikan station untuk menerima sinyal antara gedung satu dan gedung yang lain. Habis itu apa, Pak? Perangkat lain. Perangkat lain yang dibutuhkan untuk Kabel. menyeting dua antena ini, yaitu kabel UTP yang kita butuhkan untuk menghubungkan antara adaptor, AP, dan salah satunya laptop. Laptop di sini berfungsi untuk menyeting access point yang akan kita gunakan tadi. Setelah itu, oke, untuk tahap selanjutnya kita akan menyeting antena 1 sebagai access point. Di sini terdapat adaptor dari access point-nya. Di sini ada port yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini PoE fungsinya untuk menghantarkan daya ke access point, dan LAN di sini berfungsi untuk menghubungkan antara laptop dengan HP untuk menyeting access point-nya tadi. Oke, sekarang kita mulai settingannya. Di sini kita harus merubah IP networknya ke dalam satu subnet agar laptop ini terhubung atau satu subnet dengan access point-nya, agar access point-nya bisa terhubung. Oke, di sini kita klik properties, pilih internet protocol versi 4. Klik properties. Nah, di sini kita memilih opsi use the following IP address. Di sini kita menggunakan IP static 192.
Oke, subnet masnya 255.255.255.0. Setelah itu klik OK. Kita buka web browser. Di sini kita mengetikkan IP access point-nya yang sudah kita setting. Kita enter. Kita sudah terhubung. Username di sini yaitu UBNT. Passwordnya juga sama karena ini masih default atau masih Oke, kita masuk di settingannya. Kita akan menjadikan access point ini sebagai access point atau sebagai pemancar sinyalnya. Pertama kita buka network. Di network ini kita akan merubah IP address. Ini bisa kalian rubah sesuka hati, tapi jangan sampai AP-nya sama atau IP-nya sama, karena nanti bisa bertabrakan. Kita di sini menggunakan 192.168.1.20. Jangan lupa kita memilih opsi auto IP aliasing. Kita change. Ya sudah. Kita masuk ke wireless. Di wireless ini kita memilih opsi pertama yaitu wireless mode. Wireless mode kita pilih access point. Jangan lupa di sini ada WDS, transparent bridge mode. Harus kita centang. Kita pilih enable. SSID kita buat sesuka hati. Sini saya memilih SSID-nya adalah tangkap. Country code Korea Republik. Di country code ini agar kita mendapatkan channel width 40 MHz hanya bisa digunakan salah satunya yaitu Korea Republik. Setelah itu kita masuk dalam wireless security. Di sini kita menggunakan WPA 2. Kenapa menggunakan WPA 2? Karena WPA 2 ini sandinya simple, tidak harus menggunakan simbol atau huruf besar seperti WPA yang hanya bertuliskan WPA. Kita memilih WPA 2 agar lebih mudah mengisi passwordnya. Di sini sudah saya setting passwordnya yaitu 1 2 3 4 5 6 sampai 9. Oke, kita change. Setelah itu kita buka advance. Di advance kita mengatur distance. Distance itu adalah jarak. Di sinilah pengaturan jarak dari antena tersebut bisa terhubung. Kita memilih 4 km untuk jaraknya. Setelah itu kita change, kita rubah. Setelah itu kita masuk di main. Setelah masuk di main, kita pilih tools. Tools di sini kita pilih aling antena. Di sini max sinyalnya kita maxkan agar lebih maksimal dalam pengiriman sinyalnya. Kita X. Di sini bisa kita lihat access point sudah mengirimkan sinyal. Untuk menyeting access point sampai sini. Oke, untuk tahap selanjutnya setelah kita menyeting access point, kita akan menyeting
satu antena atau antena yang kedua ini sebagai station. Di sini sama juga seperti access point. Di sini juga terdapat adaptor yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekarang kita masuk dalam penyetingan stationnya. Di sini kita juga sama. Kita perhatikan IP address-nya. Kita klik properties, pilih internet protocol versi 4, properties. Di sini saya sudah menyeting laptop ini agar bisa terhubung dengan access point yang akan kita setting. Oke. Sekarang kita buka Discovery Tool, yaitu aplikasi untuk membuka settingan access point. Ini adalah aplikasi khusus untuk mendeteksi IP yang terdapat di access point. Untuk lebih mudahnya menggunakan aplikasi ini. Di sini jangan lupa kita scan. Nah, di sini terdapat satu IP address, yaitu IP di mana access point yang terhubung dengan laptop kita. Kita klik 2 kali IP-nya. Untuk menyetingnya kita memilih opsi web UI. Oke, kita sudah terhubung. Jangan lupa mengisi username-nya seperti tadi, UBNT, passwordnya juga UBNT. Kita login. Oke, di sini kita akan menyeting station sebagai station. Kita buka network. Di station ini IP address yang digunakan harus berbeda dengan IP address yang terdapat pada access point tadi yang memancarkan sinyal. Sini saya menggunakan 1.25. Jangan lupa juga mencentang auto API aliasing. Kita rubah change. Oke, sudah. Kita pilih advance. Nah, di advance ini distance yang ingin kita hubungkan dengan access point harus sama agar bisa terhubung dengan maksimal. Di sini kita juga menggunakan 4 km sebagai jaraknya. Kita rubah. Kita sekarang masuk di wireless. Sebenarnya settingan station ini hampir sama dengan access point yang kita setting tadi. Di sini perbedaannya hanya menjadikan wireless modenya sebagai station atau sebagai penerima sinyal. Di sini kita memilih station dan jangan lupa mencentang enable WDS. Nah, SSID di sini kita pilih tidak mengisi sendiri SSID yang tersedia, tapi kita memilih SSID yang sebagai dari access point yang sudah kita setting tadi. Kita pencet select. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ada SSID yang sudah kita buat tadi pada access point yang berfungsi untuk memancarkan sinyal. Kita centang ini. Kita jangan lupa memilih log to AP. Country modenya Korean Republic sama channel width auto 20 atau 40 MHz. Di sini wireless security-nya sama menggunakan WPA2 AES. Di sini WPA passkey-nya harus sama dengan access point yang kita setting tadi. 1 2 3 4 sampai 9. Sama seperti yang kita setting tadi. Kita change. Oke, kita buka di main. Di main, nah di sini sudah ada pemberitahuan atau mendeteksi
sinyal yang didapatkan oleh stasiun dari access point yang kita setting tadi. Ini sinyal yang diterima. Maka dari ini antena satu dengan antena yang satunya atau pemancar sinyal dengan penerima sinyal sudah terhubung satu sama lainnya, sehingga membentuk jaringan dari gedung satu ke gedung yang lain. Oke, kali ini kita akan memberi akses internet kepada kedua antena yang sudah kita setting tadi. Sumber internetnya berasal dari access point yang diberikan oleh server. Untuk mengeceknya, kita harus merubah IP yang sudah kita setting tadi. Karena tadi IP-nya masih lokal server, jadi kita harus mengubahnya menjadi obtain an IP address automatically. Ini adalah IP yang kita terima dari internet secara otomatis agar bisa terhubung dengan internet. Sudah kita pilih ini, obtain, kita klik OK, close, kita cek sudah bisa terhubung atau belum. Kita membuka salah satu website yang terkenal adalah Google. Kita buka Google. Kita enter. Nah, kedua antena ini sudah bisa diakses oleh klien karena sudah memiliki akses internet yang bisa disebarkan kepada klien yang ingin menggunakannya. Sekian dari saya, mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.